Ketika sosok ini muncul, aura pembunuh yang mengejutkan beredar di seluruh dunia secara instan. Seperti lautan luas, menyapu dengan kuat, menutupi langit dan menutupi matahari. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen berjalan perlahan. Dengan setiap langkah, bunga lotus gelap bermekaran di bawah kakinya, seperti bunga indah di sisi lain. Di sampingnya, tengkorak kristal hitam pekat melayang di langit, mengikuti di belakang Qin Chen. Selain itu, ada seorang gadis kecil mengikuti dari dekat. Kombinasi ini mengejutkan semua orang yang hadir. "Siapa kamu, Yang Mulia? Beraninya kamu bertindak lancang di depan Tuan Mingyan?" Dia berteriak keras. Wus, wus, di belakang makam Jenderal Mingyan. Kelompok pembangkit tenaga terpisah yang tersisa terbang keluar satu demi satu. Dan pemimpinnya adalah Yizong berbaju hitam, puncak terlepas. Dengan mata acuh tak acuh, menatap Qin Chen dengan dingin. Dengan niat membunuh melonjak di matanya. Di belakang kerumunan, makam Mingyan mengalihkan pandangannya. Dan dia menoleh untuk melihat sekeliling. Serangkaian larangan kematian gelap beredar dan berubah menjadi formasi besar yang mencengangkan yang menutupi dunia. Menjebak kelompok mereka di dalamnya seperti sangkar. Sombong. Di depan tuannya. Bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Cepat dan berlututlah pada tuannya. Petik 2. Saat ketiga Mingdao memasuki dunia ini, mereka datang ke Qin Chen. Dan Mingdao mendengar kata-kata pihak lain. Miliknya wajahnya tenggelam. Dan dia segera berteriak dengan keras. "Tuan!" Kelompok mata yang terlepas itu menatap kosong. "Bukankah 3 orang Mingdao di depan Anda adalah pembudidaya hantu dari tanah terbuang? Bagaimana bisa ada master dan seorang pria muda, pemimpin detasemen puncak tingkat pertama tidak dapat menahan cibiran?" Mingdao. Saya khawatir Anda 3 pembudidaya biasa belum pernah melihat apapun di dunia. Bukan? Semua orang mengenali tuannya. Konyol. Pemuda ini masih sangat muda. Kemampuan apa yang bisa dia mainkan di sini? Di depan kuburan kematianku, ada area terlarang lainnya. Dan aku tidak berani bertindak liar. Orang macam apa anak ini? Sombong di depan Tuan Mingyan. Pria itu mencibir dan berkata dengan jijik. "Aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan mengatakan segalanya. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, berdasarkan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya, kalian bertiga pasti akan mati hari ini." Sombong. Beraninya kamu bersikap kasar kepada tuanmu. Wajah Mingdao menjadi gelap. Tuanku adalah penguasa mata air laut mati. Penguasa terakhir dari tanah terlantar. Dan dia segera menyerah kepada tuannya dan mencari pengampunan. Petik 2. Hanya dia. Aku tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Dan aku tidak kencing untuk melihatnya. Bagaimana aku bisa layak untuk menyerah? Baiklah. Coba aku lihat. Kamu seperti apa? Berpura-pura di sini. Suara detasemen puncak jatuh. Dan ketika dia mengangkat tangannya, bagian atas kepalanya dalam sekejap, spanduk pembunuh jiwa yang gelap muncul. Dan spanduk pembunuh jiwa menyapu Qin Chen di depannya. Dalam sekejap. Wow. Dalam sekejap, suara hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi. Dan jiwa-jiwa yang bersalah yang tak terhitung jumlahnya melonjak di Panji Miehun. Seperti tsunami yang melanda. Awalnya, langit di sini sangat gelap, dia menjadi semakin pusing. Seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong. Di bawah mata semua orang, spanduk pembunuh jiwa datang ke atas kepala Qin Chen dalam sekejap. Dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang mendekat. Langsung menutupi kekosongan tak berujung di sekitar Qin Chen. Jelas berniat untuk menelan Qin Chen secara langsung. Tidak jauh. Makam Jenderal Mingyan belum membuka mulutnya sejak dia masuk. Pada saat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Dan dia menatap Qin Chen. Jelas ingin melihat bagaimana Qin Chen dapat meredakan serangan bawahannya. Melihat tingkat detasemen puncak ini, ketiganya dari Mingdao terkejut. Mereka telah mengalami kekuatan orang ini. Meskipun orang ini sama seperti mereka, dia adalah detasemen puncak tingkat 1. Tetapi dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih menakutkan dari mereka dengan jejak. Itu pasti dekat dengan alam dewa berjuta ganda. Jadi pada saat orang ini bergerak, teror melonjak dari 3 Mingdao pada saat bersamaan. Ada aura yang menakutkan.
Jelas mereka ingin menyerang bersama untuk memblokir serangan orang ini. Tapi sebelum ketiga Mingdao bisa bergerak, bayangan hitam muncul di depan mereka dalam sekejap. Jie jie jie. Jangan lakukan apa-apa. Wow, begitu banyak jiwa yang kesal. Hehehe. Aku sangat menyukainya. Suplemen yang bagus. Ini semua suplemen yang bagus. Bayangan hitam itu melihat ke atas kepala dan melolong dengan gila melihat jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas turun. Dia tidak bisa menahan tawa keras dengan kegembiraan yang luar biasa. Itu adalah nenek moyang dari segudang tulang. Dia membuka mulutnya yang besar dan menghisapnya. Kekuatan melahap yang mencengangkan lahir, membentuk pusaran gelap di depannya. Dan roh-roh yang membenci itu bergegas seperti ngengat kenyala api. Dalam sekejap, itu dengan cepat diserap oleh pusaran hitam, dibentuk oleh mulut Wangu Mingzu. Melihat tingkat transendensi di tingkat puncak, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia mendengus dingin, dan bahkan dengan panik mengaktifkan panji jiwa pemadam, ingin meledakkan Myriad Bone Nether Ancestor. Tetapi yang membuatnya berubah warna adalah tidak peduli bagaimana dia ketika bendera pembunuh jiwa diaktifkan. Mulut Wangu Mingzu seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak jiwa yang salah datang, itu akan ditelan, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tingkat detasemen puncak itu merasa bahwa aura bendera pembunuh jiwanya semakin lemah dan semakin lemah, dan dia langsung terkejut, dan buru-buru ingin menarik bendera pembunuh jiwa. Tetapi bagaimana mungkin Wangu Mingzu membiarkannya mundur saat ini? Saat dia merasakan bahwa pihak lain akan mengambil kembali spanduk penghancur jiwa, Wangu Mingzu bergegas maju, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit spanduk penghancur jiwa dengan satu gigitan. Langsung menggigit spanduk penghancur jiwa. Sudut, tingkat transendensi puncak terkejut ketika dia melihat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menggigit bendera pembunuh jiwanya sendiri. Bendera pembunuh jiwanya adalah harta transendensi. Bahkan jika itu adalah transendensi level 2, itu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Tengkorak apa ini di depanku? Sambil merasa tertekan, dia segera mengeluarkan pedang panjang hitam pekat lainnya. Dan pedang panjang hitam pekat ini berubah menjadi bayangan pedang hitam berkabut dan menebas ke arah Wangu Mingzu. Tetapi di hadapan tebasan bayangan pedang ini, Wangu Mingzu tidak peduli sama sekali, dan terus menggigit spanduk pembunuh jiwa. Setelah hanya beberapa gigitan, spanduk pembunuh jiwa benar-benar digigit, dan seluruh tubuh digigit. Wangu Mingzu menelannya. Ada banyak jiwa yang membenci di sini, tapi kualitasnya tidak bagus. Wangu Mingzu cegukan dan berkata agak tidak puas dengan basis kultivasinya. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya, dia setidaknya harus melahap jiwa dari kekuatan super yang transenden. Tetapi ada banyak jiwa yang membenci di panji pembunuh jiwa ini. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah jiwa yang membenci bahkan tidak transenden, hanya ada beberapa 100.000. Dan ini hanya dapat dianggap sebagai pengorbanan yang mengalahkan gigi untuk Wangu Mingzu. Kamu pria sialan. Melihat bahwa bendera pembunuh jiwanya langsung ditelan oleh leluhur Myriad Bone Nether, dan rasa sakit dari kesadaran terpisah tingkat puncak itu, seluruh orang itu tiba-tiba ketakutan dan marah. Dan dia tidak peduli tentang hal lain mendorong dirinya secara ekstrim. Bayangan pedang tak berujung, seperti angin dingin di musim dingin, memotong tubuh Wangu Mingzu dalam sekejap. Ada suara, dan kemudian detasemen puncak tingkat ini melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Saya melihat Wangu Mingzu tiba-tiba menoleh dan membuka mulutnya untuk menggigit, hanya tubuh utama pedang yang tersisa, yang digigit di mulut oleh Wangu Mingzu. Dengan satu klik, sepotong pedang panjang hitam pekat digigit oleh Wangu Mingzu dalam sekejap. Sialan. Siapa yang membuat prajurit gelap ini? Itu hanya berisi sedikit besi hitam mati. Bah, itu sampah. Wangu Mingzu menggigit pedang panjang hitam dan menelannya. Langsung berkata tidak senang. Pedang tebas kegelapanku. Puff. Tingkat detasemen puncak itu kehilangan dua harta detasemen satu demi satu. Dan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dan seteguk darah hitam menyembur keluar ketika dia membuka mulutnya.